Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat RSDK. Tetap semangat siang hari ini ya, walaupun bulan Ramadan yang sudah memasuki akhir-akhir, biasanya udah pada males berkegiatan. Kali ini kita dari SIM RS bertemu kembali dengan agenda rutin, yakni acara Out to Lunch. Kali ini bersama saya Fitri Yuliasanti dari tim infrastruktur IT Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Kebetulan saya di sini di bagian logistik SIM RS yang mengurusi barang-barang IT ya, aset-aset yang ada di rumah sakit. Menu Autolans yang ini adalah pengelolaan dan mutasi aset. Di sini pentingnya pengelolaan dan mutasi aset berbasis sistem informasi. Akan saya paparkan materi sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis aset. Ada beberapa macam jenis aset, di antaranya yaitu berdasarkan sifatnya ada aset yang berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud atau tangible asset adalah aset fisik yang dapat dilihat dan diraba, seperti properti tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, persediaan barang dagangan, serta lain-lainnya. Untuk aset tidak berwujud atau intangible asset, yaitu aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai seperti hak paten, merek dagang, serta hak cipta. Untuk jenis aset yang berdasarkan jangka waktu, ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar atau current assets adalah aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti kas dan piutang usaha. Yang kedua adalah aset tidak lancar atau non-current asset. Aset ini memiliki jangka waktu penggunaan yang lebih dari 1 tahun untuk bisa jadi uang tunai. Contohnya seperti tanah, bangunan, dan peralatan investasi jangka panjang. Pentingnya pengelolaan aset di sini ada 7 hal yang menjadi sangat penting. Kenapa aset ini harus kita kelola? Di antaranya adalah yang pertama adalah efisiensi dan produktivitas. Dengan mengelola aset secara efektif, aset dapat dimiliki, dapat digunakan dengan optimal, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pentingnya yaitu peningkatan nilai aset. Perawatan dan pemeliharaan aset yang rutin dapat memperpanjang umur pakai aset serta menjaga nilainya seiringnya waktu. Untuk yang ketiga adalah pengurangan biaya. Dengan mengetahui kondisi dan jadwal pemeliharaan aset, risiko kerusakan yang tidak terduga dapat diminimalkan, sehingga mengurangi biaya perbaikan yang besar. Yang keempat yaitu kepatuhan regulasi. Dengan pengelolaan yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum. Yang kelima, dapat pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang akurat mengenai status dan performa aset memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi, pembelian, atau penggantian aset. Yang keenam, yakni menghindari risiko kerugian.
Aset yang tidak dikelola dengan baik berisiko menjadi tidak produktif atau rusak, yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Yang ketujuh, dapat mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Jadi organisasi yang mengelola aset dengan baik seringkali memiliki keunggulan yang kompetitif karena mereka dapat menawarkan produk atau layanan dengan kualitas yang lebih baik dan biaya lebih rendah. Kita di sini akan mencontohkan pengelolaan dan mutasi aset IT. Aset IT, pengelolaan dan mutasi aset IT adalah proses penting dalam manajemen aset teknologi informasi pada suatu perusahaan atau organisasi. Kegiatan ini mencakup pencatatan, pengelolaan aset, dan aktivitas aset teknologi informasi pada perusahaan atau organisasi. Proses ini untuk memastikan aset organisasi tercatat, digunakan, dirawat, ditingkatkan, dan dibuang pada waktunya. Pengelolaan aset IT adalah pencatatan dan pengelolaan aset fisik dan digital perusahaan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Pengelolaan aset IT mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset IT dalam suatu organisasi. Dalam pengelolaan aset IT, pertama kali itu adalah dengan menginventarisasi aset, yakni mencatat semua aset IT yang dimiliki, termasuk spesifikasi, nomor seri, dan lokasi pengguna. Kemudian melakukan pemeliharaan dan perawatan dengan cara menjadwalkan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan dan memastikan perangkat IT tetap berfungsi optimal. Keamanan dan kepatuhan yaitu memastikan aset IT digunakan sesuai kebijakan keamanan dan regulasi. Depresiasi dan nilai aset yaitu memonitor umur ekonomis aset untuk perhitungan depresiasi serta mengelola perencanaan penggantian atau upgrade aset tersebut. Kemudian yang terakhir penghapusan aset. Menentukan kapan aset harus diganti, didaur ulang, atau dihapus dengan aman. Untuk yang di sini, di IT, rumah sakit, itu umur minimal barang paling tidak 4 tahun. Untuk ketentuan nanti akan diakhir atau dihapus itu apabila barang tersebut sudah tidak bisa digunakan. Atau jika alat tersebut rusak, maka biaya perbaikannya itu tidak lebih biaya perbaikannya itu lebih dari 50% dari harga waktu kita beli. Jadi itu sudah tidak ekonomis dan bisa untuk diafkir atau dihapus. Selanjutnya adalah manfaat pengelolaan aset IT. Dengan kita mengelola aset, itu kita dapat mendapatkan beberapa manfaat, yaitu mengetahui total dan nilai aset tetap yang dimiliki. Yang kedua, dapat mengetahui kondisi dan informasi tentang aset barang. Yang ketiga, pengelolaan data aset menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko kehilangan aset. Yang keempat, dapat memastikan keamanan serta kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan atau organisasi. Yang kelima, tentu saja meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Untuk aset yang kita bahas di sini adalah aset teknologi informasi, itu contohnya di antaranya adalah perangkat keras atau hardware, ini terdiri dari komputer, server, peralatan jaringan, penyimpanan, perangkat mobile, dan peripheral lainnya. Untuk perangkat lunak atau software itu terdiri dari sistem operasi, bisnis, aplikasi produktivitas, perangkat lunak keamanan, serta lisensi perangkat lunak.
Aset yang lainnya yaitu data dan informasi, yakni database pelanggan, dokumen internal dan arsip digital, data transaksi dan keuangan, backup dan cadangan data, metadata, dan log system. Aset lainnya yaitu infrastruktur jaringan dan komunikasi, terdiri dari jaringan kabel, nirkabel, cloud computing, remote access solution, sistem telepon, dan VoIP email. Aset lainnya yaitu keamanan IT, terdiri dari firewall dan sistem keamanan jaringan, protokol enkripsi dan sertifikat digital, sistem pemantauan keamanan atau CM, kebijakan keamanan dan kontrol akses, backup dan disaster recovery plan, serta aset yang tidak kalah penting yakni sumber daya manusia atau SDM IT. Di kami terdiri dari administrator sistem jaringan, tim keamanan cyber, pengembang dan pemelihara aplikasi, ada service desk dan IT support, konsultan IT, serta vendor. Untuk mutasi aset IT adalah perpindahan aset IT dari satu pemakai ke pemakai lain, atau dari satu tempat ke tempat lain, atau ke gudang penyimpanan. Aset IT ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan informasi yang bernilai bagi organisasi. Tanggal 14 April atau tanggal 2 saya ke batch pertama kedua belum. Untuk mutasi aset, ini biasanya terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah pemindahan lokasi, misalnya komputer dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain karena renovasi atau memang karena mau dipindah gitu ya oleh permintaan dari user. Kemudian perubahan pengguna, misalnya komputer atau laptop sebelumnya digunakan oleh karyawan A, kemudian berpindah ke karyawan B, seperti itu. Juga adanya alih fungsi, misalnya server yang sebelumnya digunakan untuk aplikasi internal, saat ini digunakan sebagai server backup. Kemudian ada pelepasan atau penghapusan aset. Misalnya aset yang sudah tidak digunakan atau rusak. Jadi itu nanti dikeluarkan dari daftar aset aktif untuk pencatatannya. Proses mutasi aset itu langkah-langkahnya adalah pertama kali yakni pengajuan mutasi. Jadi bagian pengguna mengajukan permintaan mutasi dengan alasan yang jelas. Kemudian dilakukan verifikasi oleh tim IT dan manajemen aset. Jika sudah di ACC gitu ya, kita lakukan eksekusi mutasi, pemindahan fisik aset atau perubahan statusnya. Kemudian dicatat dalam sistem, diupdate itu dalam data aset dan dalam sistem inventaris. Kemudian dilakukan pelaporan dan dokumentasi. Terima kasih. Tadi itu sedikit eh, apa ya, bukan ilmu ya, tapi informasi dari kami, dari tim infrastruktur SIM-RS. Ap- Apakah ada yang mau ditanyakan untuk berdiskusi? Kami beri waktu 5 menit karena setelah ini juga ada acara selanjutnya. Dipersilahkan. Oh, oh silahkan Pak Junaid kalau mau bertanya. Sudah on ini mic-nya. Monggo teman-teman yang pengelolaan aset ya Mbak.
Oh iya Pak, Tadi sudah ada simulasinya belum, Mbak? belum ada Pak. Ini hanya paparan tidak pakai simulasi. Oh, nggak perlu simulasi ya. Nah, teman-teman terutama yang mengelola aset di ruangan, di ruang rawat itu kan ada penjab sarpras ya. Ya. Ya, penjab sarpras ini yang mesti bagaimana mengaplikasikannya. Oh, kalau untuk manajemen aset ini ada di HMIS Pak. Untuk mutasi juga ada sih menunya di situ. Selama ini juga sudah ada sebagian yang menggunakan jika ada dari ruangan yang mungkin lupa cara penggunaannya nanti bisa menghubungi SIM RS Pak. Nanti dari tim implementator SIM RS mungkin bisa untuk mendampingi. Ada itu Pak menunya di HMIS, Asset Management menunya. Bisa telepon ke 2000, enggak apa-apa Pak, order saja. Ada lagi Pak Jun, Pak Junaid. Saya tidak mengikuti full tadi. Jadi nggak, Oh, oke. nggak apa itu, nggak secara utuh ya. Nah, barangkali teman-teman yang dari ruang rawat ya, terutama yang dari ruang rawat. Nah, Oke. terkait tadi toh Mbak, pentingnya pengelolaan mutasi aset berbasis sistem informasi tadi ya. Iya, Ya, terutama kan yang mindah-mindah ini kan sudah tiap ruang itu sudah ada biasanya terpampang di ininya ya, di dinding yang ditandatangani oleh kalau dulu oh bagian umum. yang di figura itu ya Pak. Ya, nah, nah ini kan sekarang sudah dibangun sistemnya oleh SIM RS. Oke. Artinya kalau ada perubahan-perubahan atau pergeseran atau perpindahan itu mesti pengetahuan eh, apa dari instalasi ya, terutama penjab Sarpras dan juga terpantau melalui sistemnya itu apa enggak, Mbak? Ada Pak di HMIS itu. Jadi di ruangan itu ada alat apa saja. Cuman yang di HMIS itu sejak tahun 2022. Jadi kalau alat yang tahun 2022 ke belakang untuk pengadaannya itu belum masuk. Tapi sepertinya dari tim itu akuntansi dan BMN sudah mengupdate dengan Mas April. Ya, monggo Bapak Ibu Ye, terima dikonfirmasi kasih Pak Jun. ke Mbak Fitri ya. Oh, ini ada pertanyaan dari S1 RSDK. Prosedur jika akan memindah aset IT, misal komputer, bagaimana? Dalam satu instalasi akan memindah aset komputer ke ruang lain. Ini juga sama tadi di menu di HMIS itu ada mutasi antar ruang. Jadi di dalam instalasi itu bisa mindah-mindah sendiri ruangan dari ruang A mau ke ruang B gitu bisa. Izin bertanya ini dari Mas Darsono ISSB. Penggunaan aplikasi e-aset apakah sudah optimal di RS kita ya Mbak? Kalau optimal dan belumnya sepertinya belum begitu optimal. Mungkin nanti dari kami dari instalasi SIM RS akan kembali mengingatkan ruangan-ruangan itu untuk membuka menu itu kembali. Jika perlu akan mungkin sosialisasi ulang.
Oh, ini ada tambahan lagi tadi. Perlu perizinan ke instalasi SIM RS. Kalau masih di dalam instalasi bisa langsung dilakukan sendiri. Cuman kalau mutasinya ke beda instalasi itu harus lewat SIM RS seharusnya. Ini ada Mbak Sinta. Waktu pelaksanaan pengisian apakah berdasarkan tanggal sekarang? Maksudnya pengisian apa ini, Mbak? Ya, tanggalnya diisi sesuai saat pindah itu. Oh, oh, bila perolehan tahun lampau ini nanti bisa berkonsultasi dengan dari akuntansi bagian BMN. Oh, bisa dengan Mas April nggih, Mbak Sinta ke akuntansinya untuk ini koordinasi. Mohon maaf karena waktunya sudah habis dan akan dilanjutkan untuk acara yang lain ya. Ini mm, mm. Terima kasih atas atensi rekan-rekan sahabat sehat RSDK semuanya. Untuk Outulans materi aset ini saya tutup dan akan dilanjutkan oleh Mbak Nova yang akan mensosialisasikan update RME bulan Maret 2025, yakni penambahan informasi menu dashboard perawat. Dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.